Selaku Ketua PCM dan Mas Rohim serta seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah beserta seluruh jajaran dan bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah, ibu pimpinan ranting Aisyah, Ortum yang ada di Karangpilang yang kami banggakan. Alhamdulillah, saya pagi hari ini sangat bahagia, bersyukur karena PCM Karangpilang ini luar biasa. Tepuk tangan untuk PCM Karangpilang. Saya biasanya pakai pantun Pak Yai, tapi kalau Pak Yai aku suka. Disimpan sih pantun. Jadi alhamdulillah, salah satu produk Muhammadiyah yang tadi baru saja kita saksikan, Mas Bagus ini adalah contoh. Jadi bahwa Muhammadiyah itu hadir memang untuk saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tadi sudah dijelaskan sendiri sama Mas Bagus. Awalnya mau jadi TKI, tapi karena kawan-kawan panti asuhan, Pak Zainal, Pak Rohim dan seluruh pimpinan Muhammadiyah memberikan kasih sayang di LKSA ini atau panti asuhan Muhammadiyah ini, akhirnya beliau sukses. Semoga Mas Bagus sukses terus, sesuai namanya bagus ya. Dan Pak Ranu jangan sampai itu tidak dipakai produknya. Jenengan sebagai lembaga UMKM PDM, nah itu kalau bisa ditawarkan Surabaya, maksudnya di Muhammadiyahnya itu PCM itu harus pakai produknya Mas Bagus, karena setiap acara PDM itu mesti sponsor utama, sampai seragam itu di Klintek luar biasa. Nggih, monggo Pak Yai, katanya Pak Yai sungkan apa ini aku ya sungkan lek Pak Yai durung baik. Mboten nggih, ya sambil guyon aja ya. Nggih, Pak Yai. Jadi nggih. Tema kita, selamat jalan Pak Yai, semoga sukses selalu. Tema saya hari ini karena Mas Rohim mintanya ngaji keorganisasian, saya akan menyampaikan akhlak bermuhammadiyah. Nah, jadi ini adalah hasil rumusan pimpinan kita yang ada di pusat, saya tinggal membacakan saja. Ini sebenarnya ada yel-yelnya juga. Apa ya perlu di-yel-yel barang Pak? Ben untuk semangat ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang siapa kita sampaikan kader Muhammadiyah. Lalu kalau saya tanya kader Muhammadiyah, jawabannya ada 4. 1, mencerdaskan, 2, mencerahkan, 3, memajukan, 4, takbir ya. Takbir ya Allahu Akbar, jangan takbir, jangan begitu ya. Siapa kita? Kader Muhammadiyah, mencerdaskan, mencerahkan, memajukan, Allahu Akbar. Ya Allahu Akbarnya itu sajane tak tambahi dhewe Pak. Itu sebenarnya pernah diingatkan Pak Haidar, kalau acara Muhammadiyah jangan pakai Allahu Akbar podo karo sing sitoke gitu. Ya gak apa-apa, Allahu Akbar itu kan memberikan semangat untuk kita. Yang penting kan tetap Muhammadiyah. Saya di mana-mana itu selalu mengatakan pokok Islam itu Muhammadiyah. Sing NU protes, lho Mas, pokok Islam Muhammadiyah, lah NU itu melok sapa? Melok Kanjeng Nabi Muhammad. Lah ya wis melok Kanjeng Nabi Muhammad ya Muhammadiyah. Cuman organisasimu NU. Nah kok repot. Iya, saya di mana-mana itu. Jadi Muhammadiyah itu kan pengikut Nabi Muhammad. Mas yo NU, ya Muhammadiyah, LDI, ya Muhammadiyah, Persis, ya Muhammadiyah, kan gitu. Cuman organisasinya Muhammadiyah yang ikut NU, Muhammadiyah yang ikut LDI. Makanya di dalam mukadimah di kepribadian Muhammadiyah, pertanyaan tentang Muhammadiyah itu jawabannya ada 3. Jadi kalau kita ngaji di kepribadian itu
Pertanyaan tentang apakah Muhammadiyah itu, jawabannya ada 3. Yang pertama, Muhammadiyah artinya pengikut Nabi Muhammad. Itu sesuai bahasa. Yang kedua, Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Sebentar lagi ulang tahun, insya Allah milad tanggal 18 November. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah menurut anggaran dasar adalah gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan gerakan tajdid. Nah, itu jawabannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kekuatan Muhammadiyah itu bisa hadir sampai hari ini, bisa tetap kokoh karena Muhammadiyah itu memegang teguh ajaran Islam. Jadi Muhammadiyah itu tetap kokoh karena Muhammadiyah itu memegang teguh ajaran Islam. Nah, kalau Pak Yai tadi sumbernya Pak Gus Bahak, saya juga pakai Gus Bahak. Contohnya misalnya begini. Jadi sampean kabeh iku aja rumangsa Muhammadiyah gede itu krana sampean. Lek misale gak ono sampean terus Muhammadiyah amblek ngono, ya ora. Muhammadiyah gede itu sebab Muhammadiyah itu menjalankan ajaran Islam. Karena jenengan menjalankan ajaran Islam maka ditolong oleh Allah. Kan intan surullah yang suruhum wa yutsabbit agamakum. Jadi karena kita ini menolong agama Allah, maka Muhammadiyah ini tetap dilindungi oleh Allah. Oleh karenanya Muhammadiyah itu kan sebagai gerakan Islam. Maka siapapun kita yang berada di Muhammadiyah harus selalu berprinsip dengan ajaran Islam. Cara berorganisasinya Islam, cara berdiskusinya Islam, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kenapa Muhammadiyah itu tetap kuat? Karena Muhammadiyah itu menjauhi sikap ujub dan sikap riya. Muhammadiyah itu walaupun besar, cuman ada sedikit yang protes itu. Ini kenapa dibuat TikTok kayak begini? Muhammadiyah itu organisasi paling kaya 4 besar dunia. Lapo digawe ngene? Itu beberapa tokoh Muhammadiyah itu protes sebenarnya. Apa dadak dituduh-tuduh nih? Sebab itu berbahaya sebenarnya. Kalau itu ditunjuk-tunjukkan, nanti itu bagian pajak. Bingung goleki Muhammadiyah itu, ya. Kami itu yang ada di pendidikan tuh mir-mir loh, Pak. Ndredeg bolak-balik itu. Karena apa? LPPK itu selalu mengingatkan kita, Pak, hati-hati loh, sekolah kita itu habis ini kena pajak semua. Wah, mata iki kena pajak apa? Karena apa? Selama ini kan kita itu pajaknya hanya mengikuti regulasi yang ada di BOS dan Bobda. Lalu teko SPP kena pajak, gak tambah ngeluh. Gurunya dibayari apa? Ya dibayari duit, Pak. Ya bener dibayari duit. Oleh karena itu kita sebagai orang Muhammadiyah gak usah pamer-pamer, gak usah tunjuk-tunjukkan. Yang penting tuh Muhammadiyah itu jalan terus, bekerja terus untuk umat. Kemudian yang ketiga, ini sebagai jawaban supaya tidak ujub dan riak tadi, Muhammadiyah itu harus selalu ikhlas. Jadi Muhammadiyah itu selalu ikhlas dan bersungguh-sungguh. Dan alhamdulillah pagi hari ini adalah bukti, ya, bukti keikhlasan panjenengan. Wayahe dina Ahad, mlaku-mlaku cikongkon pengajian. Tapi niki mangke mboten dangu-dangu nggih. Ya kira-kira pas mall wis buka anu jenengan prei gitu. Maksudnya buyar gitu. Ya jam-jam maksimal jam 8:30 ngono pun. Niki pun jam pinten Pak Rohim? Sekarang jam pinten? Cepete Pak, mau jam 8 saiki wis 10. Baru jam 7 Pak ya. Ya paling tidak jam 8 maksimal lah. Sak jam wis cukup Pak nggih. Jenengan yo lungguhe kan pegel. Lek kula niki kan rada penak. Jarene sing lungguh ini. Ya Mas sampeyan enak lungguh kursi, aku iku lho iso ditekuk asam urat iki. Ibu-ibu kalau mau selonjor boleh lho Bu. Timbang asam urat nanging nganu. Apa ustate sing disalahne. Lalu yang keempat, Muhammadiyah itu selalu kuat karena punya sistem organisasi.
Walaupun kita yang di dalam kadang-kadang itu ya mikir, bener tak sistem kita ini sudah bagus. Tapi minimal sudah lumayan lah. Jadi mulai dari pimpinan pusat sampai dengan pimpinan ranting itu strukturnya jelas, punya ADART, punya pedoman organisasi, punya masing-masing majelis punya ketentuan-ketentuan ya. Walaupun kadang-kadang ketentuan itu juga ada intervensi. Yang terutama yang paling sering diintervensi itu bidang pendidikan. Kalau bidang tablek itu jarang Pak. Ono wong WA, Mas ketua takmiri kiai, jarang Pak. Tapi nek Mas ketua kepala sekolah kiai, itu biasa Pak. Saya tuh kena WA begitu. Ya Allah, ini Muhammadiyah cap opo to iki aku. Harusnya kan tidak perlu WA PDM yang, karena barusan kemarin pagi itu. Makanya saya buat cerita ini ya, kemarin pagi di WA, ya Allah. Terus saya kirimkan ke Pak Sekretaris, Kak Sido tak hapus lagi, sungkan aku. Tiba-tiba Pak Sekretaris WA yang sama. Loh, berarti WA ini gak ning aku tok, wae di WA. Nah, kayak begitu itu sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu. Jadi biarlah mengalir seperti apa adanya, biar seleksinya itu tidak terintervensi. Saya itu ya saya sederhana saja, calon kepala sekolah lek ditekoni kurikulum gak ngerti terus apine piye, Pak. Kepala sekolah ditekoni supervisi. Dan lucunya itu selama 20 tahun, karena setiap kali saya ngetes itu tak tanya, jenengan di sini berapa tahun? 20 tahun. Selama 20 tahun itu disupervisi berapa kali? Nah, ini Pak Jarot ini jagonya supervisi. Disupervisi berapa kali? Seingat saya belum pernah. Nah, sekolah ini maju piye kon supervisi gak ada. Itu rada bahaya Pak Ali. Pak Ali kan ini kan pimpinan semua ya. Jadi saya ngomongnya floor saja. Jadi Pak Ali, Bu Masula, terus Pak Zainal, Bulis, betul tahu, ada Aisyah mungkin ya. Ya, gak apa-apa lek. Kan Bulis itu juga PCA Gayungan. Jadi yang penting kan lapor ke PCM, saya ada acara begini. Yang penting pada Muhammadiyah lah gitu ya. Kalau Pak Ali tadi agak telat itu saya bisa memaklumi, baru acara kemarin di Trawas ya. Ketua panitia jadi repot ya. Nggak apa-apa. Jadi sing penting itu, tapi tadi Pak Yainya sudah jelas kok. Sing penting Kiai ini nggak oleh telat. Nek anggota rada titik-titik dimaklumi ya. Saya tadi termasuk telat nggak Pak Rohim ya? Enggak, saya tadi koyoke karena saya tadi ditahan di bawah ya. Jadi sebelum naik ke sini disuruh ke bawah. Ada Pak Sinten Pak Nur. Ini sahabat saya, senior saya di PAI ya. Jadi Bapak Ibu, sistem organisasi itu sudah jelas, sudah gamblang, walaupun kadang ada intervensi. Ini yang harus segera kita hindari ya, intervensi kepentingan personal itu. Kemarin saya mengikuti pelantikannya SMA Muhammadiyah 2 itu, Pak Ketua PWM Profesor Sukadiono itu menyampaikan, jadi pimpinan itu harus punya kredibilitas. Dari kredibilitas itu menurut beliau, dia punya integritas, punya kompetensi, dikurangi self interest. Jadi self interest itu harus hilang Pak dari bermuhammadiyah. Jadi jenengan kalau bermuhammadiyah hanya pengen jadi kepala aum, bermuhammadiyah hanya pengen jadi itu, nanti jenengan nelongso, terus jenengan mari kono mutung. Enten Pak, tiang Muhammadiyah sing mutung wis gak dadi apa-apa terus gak gelem ning Muhammadiyah. Wonten, tapi tengkarang bilang mboten enten. Mboten enten. Mboten enten bedane kalih nggon kula. Jadi itu Pak. Walaupun kita ngomong saya itu Muhammadiyah 1000 karat, saya itu Muhammadiyah sejak kecil, saya bapak saya Muhammadiyah bla 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 bla. Tapi kalau kemudian dalam proses bermuhammadiyah kemudian dia tidak mau lagi cawe-cawe bermuhammadiyah, itu ya tanda tanya saja Pak. Berarti ngapusi. Nek kader Muhammadiyah 100%, wis dadekne opo ae lho, dadekne marbot lho seneng. Karena apa? Karena untuk Islam itu.
Ini penting saya sampaikan Pak, karena beberapa, maaf ya, di cabang lain, bukan di cabang Karangpilang, tapi sekarang alhamdulillah orangnya saya tarik ke daerah saja, karena orang cabangnya itu memberitahu, Pak iki saya gak tahu nih Masjid Muhammadiyah Pak. Lu apa? Ya seploke gak jadi pimpinan cabang. Loh, gak bahaya lah. Ya sudah, saya wis, karena beliau pinter, tak ajak ke daerah, ngurusi pendidikan saja. Loh kok tak buka majelis? Tapi nggak usah dibawa kemana-mana Pak, itu hanya intern karena kita tuh pimpinan. Saya hanya ingin memberi contoh bahwa ada orang bermuhammadiyah itu ketika tidak jadi pimpinan, dia tidak mau aktif bermuhammadiyah. Tapi insya Allah pimpinan yang ada di sini nggak mungkin, karena buktinya masih ada pengajian di sini ya. Tapi nggak tahu setelah musdaq nanti. Moga-moga setelah pengajian ini tidak ada lagi. Kemudian kiprah dakwah yang melayani kebutuhan masyarakat, itu yang bikin Muhammadiyah selalu kuat. Maka Pak Amin Rais itu pernah menyampaikan, jika organisasi sosial ingin tetap ada, maka harus mampu menjawab kebutuhan sosial. Karena Muhammadiyah ini organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, maka Muhammadiyah harus bisa memberi jawaban, memberikan solusi dari permasalahan sosial. Dan alhamdulillah Muhammadiyah sudah membuktikan, ada panti asuhan, ada pendidikan, ada rumah sakit, ada klinik, ada masjid. Itu semua kebutuhan sosial, dan itu ada di Muhammadiyah. Insya Allah ila yaumil kiamah Muhammadiyah ini tetap ada ya. Pesannya Pak Sekretaris PP kemarin, Mas Izul Muslimin, katanya guyonannya Buya Syafi'i, hari ini kita rapat, besok kiamat. Artinya Muhammadiyah itu tetap ada. Baik, berikutnya. Nah, masuk pada akhlak bermuhammadiyah. Jadi akhlak bermuhammadiyah itu adalah seperangkat nilai yang dijadikan pijakan, yang dijadikan landasan dalam proses bermuhammadiyah. Lah nilai tersebut mengikat kepribadian pelaku penggerak. Jadi nilai-nilai ini harus mengikat jiwa kita, mengikat diri kita sebagai pimpinan. Harus menjadi tolok ukur dalam menjalankan program. Nah, nanti ada 20 nilai. 20 nilai itu nanti yang ini nanti saya share aja ya Pak Rohim ya, supaya nanti jadi bacaan. Karena kalau diterangkan begini ini ya kadang mantuk-mantuk, engko nek sirodok lucu titik yang guyu, terus mari ngono mau apa ya embuh. Iya. Kemarin saya itu ngetes calon kepala sekolah, katanya sudah Diksus Pala, cuma tak tanya pembelajaran mendalam yuk mola malik ya gak apa-apa saja nih. Rata-rata tuh jawabannya podo ya, karena gurunya podo. Bu, Pak, dari tadi kok jawabannya mulai dari bermakna sih Pak, padahal dimulai dari apa? Ayo coba dibaleni. Oh iya Pak, mulai berkesadaran lah, karena sumbernya podo, terus yang ngrungokne podo akhirnya. Tapi kalau nanti ditambah dengan bacaan, oh mau sing dimaksud iki to, itu insya Allah akan lebih enak. Berikutnya, seperangkat nilai tersebut harus dibiasakan, harus dibudayakan hingga menjadi kepribadian. Jadi kalau teorinya akhlak itu kan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, sehingga untuk melakukan kembali itu tidak perlu berpikir ulang. Itu namanya akhlak menurut Muhammad Amin, yang tercermin dalam sikap dan perilaku penggerak Muhammadiyah. Jadi budaya bermuhammadiyahnya itu otomatis. Selaras dengan hal tersebut, Kiai Haji Ahmad Ashar Bashir. Ayo, siapa yang tahu Kiai Haji Ahmad Ashar Bashir? Pimpinan pusat. Sebelum siapa? Sebelum Pak AR, sesudah sebelum Pak Amin Rais. Jadi beliau itu hanya 4 tahun, karena tahun kelima beliau wafat. Beliau
meninggal dunia pada tahun keempat, sehingga tahun kelima itu diteruskan Pak Amin Rais sampai kemudian muktamar di Aceh. Dan beliau ini termasuk ahli fikih internasional. Jadi ahli fikih dari Indonesia itu ya Pak Yai Azhar Bashir. Konon Pak Azhar Bashir ini dari Jombang, kakek buyutnya. Jadi kakek buyutnya itu dari Jombang, dan bapaknya itu muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Gitu. Makanya kawan-kawan saya yang NU itu kalau ketemu saya itu, dulur wah kan lo mas neng Jogja, sinten Pak Azhar Bashir. Koncoku NU Pak. Jadi Pak Azhar Bashir ini memang ada darah NU-nya. Ya kuabe saja nih darah NU, ya Dahlan ya wale. Tapi ya duduk NU maksudnya darah madhab Syafi'i maksudnya kan. Kalau Indonesia itu rata-rata Syafi'iyah. Nah makanya Kiai Mustamar itu kan bolak-balik, Mbah Dahlan ini dhisik ya kunut nggih. Sakarepmu Mbah. Seneni wong tarjeh ya sampean. Ya memang tarjeh itu kan baru 26 dari tahun 26. Bisa jadi memang benar sebelum tahun 26 itu sebagian orang Muhammadiyah itu berkunut. Bahkan di Jogja, di Solo itu masih ada wong mati tahlilan. Ya. Dan itu enggak usah kita gegeran Pak. Itu kan sejarah. Nah, setelah itu karena Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, Majelis Tarjih mengambil hukum-hukum yang ini loh semestinya bermuhammadiyah. Maka sekarang kita harus nurut sama Tarjih. Jadi nggak boleh orang Muhammadiyah dewe-dewe. Nah tadi sistem organisasinya sudah jelas kok. Nanti ngawur karo nganu sak karepe dhewe. Wis gak melok Tarjih. Lo Tarjih kapan Pak Yai? Puasanya Pak Yai? 18 nggih. 18 Februari nggih. Ya harus manut kabeh ya. Pengurus Muhammadiyah, ono kepala sekolah Muhammadiyah kok DCI utawa ngereni ya. Ada loh Pak, ada. Ya salat pindu. Sing enak iku anu, khotib, ya Pak Rohim ya. Hari pertama khotib ning kene, hari kedua khotib sing rotok adol. Nah, kata Kiai Ahmad Azhar Bashir, masalah manajemen tidak dapat diabaikan dalam memimpin persyarikatan Muhammadiyah. Jadi manajemen itu penting, intinya begitu. Namun nilai keruhanian selalu menyertai jalan pengelola organisasi, jangan ditinggalkan. Jadi bermanajemen itu harus, tapi manajemen yang dilandasi dengan spiritual. Nilai keruhanian yang selalu menyertai jalan pengelolaan organisasi jangan ditinggalkan. Ini pesannya Kiai Azhar Bashir. Jadi orang-orang Muhammadiyah itu tidak boleh terlalu manajemen ansihnya, tapi rohaninya, spiritualitasnya itu harus bagus bermuhammadiyah. Maka orang Muhammadiyah itu kan ya welas asih, orang Muhammadiyah itu lembut, orang Muhammadiyah itu ya kalau saya gambarkan, saya itu nggih monggo Bu, karena ada acara organisasi nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kerohanian spiritual itu penting. Maka di Muhammadiyah ini harus ada seperti pengajian-pengajian tadi itu saya setuju. Ya, jadi tadi saya divisi Pak Rohim, wis gak apa-apa Pak Rohim, harus ada pengetahuan ilmu agamanya, itu perlu. Nah, ini ben rada cepet ya. Lalu rumusan akhlak bermuhammadiyah itu tadi yang saya sampaikan 20 tadi itu, yang nomor 1, setiap anggota atau kader dan pimpinan Muhammadiyah harus memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah. Itu harus hafal, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu harus menjadi pegangan utama.
Makanya Muhammadiyah itu sebagai gerakan apa? Gerakan Islam. Nah, salah satu tadi contoh spiritualitas tadi mungkin kita belum bisa meniru ya, saya maksudnya. Kalau Pak Yai yang di sini mungkin bisa. Salah satu contoh Kiai Haji Mas Mansur itu habis selesai sholat pasti 1 juz. Pasti 1 juz. Berarti dalam 1 sepekan, bahkan belum sampai 7 hari, Kiai Haji Mas Mansur itu sudah khatam Quran. Nah, kita bisa enggak? Ini spiritualitas. Kita mau ngomong apa? Islam yang sebenar-benarnya. Ngomong Islam yang sebenar-benarnya. Nanti beda pendapat, gegeran karo koncone, wis gak gelem ketemu meneh, repot iki ya. Ini perlu introspeksi masing-masing kita. Jadi apapun yang terjadi di Muhammadiyah, selama itu adalah putusan-putusan berdasarkan keislaman, ayo kita junjung tinggi. Maka memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah ini harus selalu diingat. Bila perlu ditulis di rumahnya warga dan pimpinan Muhammadiyah setiap hari dibaca. Jadi Islam yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Ya ayo dirumuskan. Muhammadiyah sudah punya rumusan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, itu juga harus dibaca. Kemudian yang kedua, harus bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam hingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu yang tadi. Jadi sebenarnya 1 dan 2 sama maksudnya. Jadi saya tadi tidak neliti saja, cuman akhirnya ya gak jadi 20 kan, sudah berkurang jadi 19. Intinya bahwa ibu sekalian, ayo kita berupaya agar hidup kita ini menunjukkan nilai-nilai Islam. Kalau setiap keluarga Muhammadiyah itu sudah membawa nilai-nilai Islam, otomatis masyarakat ini akan terbentuk. Karena dalam teori sosiologi itu kan jelas kan, masyarakat terkecil itu adalah keluarga, kumpulan keluarga menjadi rukun tetangga dan seterusnya. Dan ini harus diupayakan. Yang hilang itu dari Muhammadiyah itu gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu tidak berbasis ranting, tapi berbasis tetangga. Saged niki Pak. Gampang apa gampang Pak? Jadi jenengan ngejak tonggo walaupun duduk Muhammadiyah, diajak jamaah bareng. Kita kadang-kadang sebelah konco NU, terus mari ngono masjidnya cedek NU sampai lewati tok. Jadi setiap wong Muhammadiyah iku jamaah ning masjid NU niku angsal mboten? Angsal to. Mbok yo sekali-kali wong Muhammadiyah iku jamaah ning gone masjid NU. Lho Pak, sampean ki piye to? Ngomong ke organisasian, ngomong ke pemimpinan, kok sampean tambah ngendon-ngendoni semangat wis kadung jihad ngene Pak. Oh jihad ya ora ngono Pak. Tonggo iku ya tetep tonggo. Ana hadise. Setuju Bapak? Aku ngomong ini ki masalah yang ngarep omahku masjid NU. Akhirnya supaya aku oleh jamaah ngono, aku ning ndi ya ceramahku ngene. Lek aku diarani wis Muhammad jemaati iku gak Muhammadiyah 100%, ra masalah. Sing penting aku apik karo tonggo. Sebab aku lek enek apa-apa gak mungkin telepon Pak Rohim kadoan. Pak Rohim, aku mumet. Yo Pak yo tonggomu mosok gak ono Pak. Nah ketepaan tonggoku NU kabeh. Lah kalau saya ndak ikut jamaah nang masjid ngarepan terus piye? Nah, ya sekali waktu saya sholat jamaah di situ. Ning nek subuh mesti saya nang masjid Muhammadiyah. Subuh ini ana perbedaan dari saya daripada jadi permasalahan. Tapi itu saya tidak melanggar ADART loh Pak.
Karena ADART-nya gak menyebutkan harus menjadi masyarakat Muhammadiyah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena wong NU tak anggap Islam. Jadi jangan sampai kita orang Muhammadiyah tiru sing sebelah liyane lho ya. Masjid engko dipel. Jo lho Pak. Jo. Saya kemarin datang loh tempat acaranya beliau. Yo gak dipel loh Pak. Salaman yo gelem salaman. Sudah berubah. Beliau sudah berubah. Karena syarat MUI, organisasi Anda kalau pengen jadi anggota MUI tidak boleh ngepel setelah ada orang sholat nenggone sampean. Bener Pak? Iya. Maksudnya lek Pak Nur teng masjid DE terus dipel, itu tidak boleh. Lek ngepel masjid dewe ya oleh Pak. Maksudnya itu setelah kundurnya Pak Nur terus dipel gitu. Tidak boleh. Itu ya kurang etis lah ya. Engko nek Pak Nur wis mulih rada adoh baru dipel. Nek Pak Nur sik ning kono dipel ya nemen ya. Dan alhamdulillah itu sudah mulai berkurang. Saya punya kawan itu mau sholat jamaah, bahkan karena saya ngerti kan, mereka nggak mau jadi makmum kan. Monggo jenengan tengajeng Pak Yai gitu. Mboten jenengan mawon. Jadi saya jadi imamnya, beliau juga mau. Nah, itu kemajuan yang ada di saudara kita. Jadi itu tetap Islam bersama dengan kita. Yang ketiga, benar-benar menjadikan persyarikatan ini sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Makanya di Muhammadiyah itu ada banyak majelis tadi itu, termasuk LPUMKM yang Pak Rano ada di dalamnya. Ini sangat ditunggu Pak, karena ekonomi itu menjadi trisula kedua. Mumpung ono Mas Bagus sing milioner ya, triliuner ya, orang yang kaya, itu kader kita, anggota kita. Jadi jangan hanya diminta sumbangan saja Pak, produknya harus dipasarkan gitu ya Mas Bagus ya. Lah dijaluki sumbangan terus tapi wong Muhammadiyah gak gelem masar nih. Bila perlu masjid sakarang bilang wajib pakai klintek, sekolahan sakarang bilang pakai klintek itu Pak Ali ya. Ya harus Pak, kader kita sendiri. Dan tadi sudah diceramai Pak Kiai, berbisnis dengan saudara sendiri iku nek ono, lek gak ono ya piye maneh Pak sampean. Ya nek gak ono ya diusahakan tadi, jawabannya untuk Pak Yai tadi. Jadi yo tetap berusaha. Tapi kalau terpaksa tidak ada ya piye maneh. Misale masa apene wong lara terus mari ngono doktere gak Islam terus meneh wis aku mau karo sampean masa ngono. Padahal ahli jantung satu-satunya misalnya ya piye. Nah, itu dalam hal muamalah memang kita dibolehkan selama itu dalam kategori tidak ada. Saya tidak bermaksud ngentai Pak Kiai loh ya, enggak. Maksud saya ini memberikan pencerahan yang lain. Kalau memang terpaksa tidak ada, itu maka ya kita boleh bermuamalah dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Kemudian yang keempat, berkewajiban memelihara, melangsungkan dan menyempurnakan gerakan langkah persyarikatan dengan penuh komitmen dan istiqomah. Nah, komitmen dan istiqomah ini perlu dilatih terus. Jangan sampai wis kadung dadi kepala sekolah, wis kadung dadi PCM, rapat seminggu pisan ae izin ya. Kecuali memang pergi luar kota, dinas kayak Pak Jarot ini kan dulu ya Pak ya, sering jadi asesor, sering jadi narasumber, ya itu beda. Saya pun kalau di PDM itu kalau pas keluar kota ya izin, kayak kemarin diundang Pak Ali, tapi kan tetap organisasi sih ya, saya harus izin ke PDM. Tapi kalau tidak ada masalah, tidak ada urusan dinas, tidak ada urusan yang lain, pasti saya datang. Dan jenengan cek rapot saya, kehadiran rapat tuh insya Allah 99% ya. Paling dalam sehari, dalam sepekan, sebulan itu hanya kemarin saja saya yang bulan Oktober itu, karena saya ikut diklat Pak Jarot Bandungane, saya sudah
ikut diklat dan sudah bersertifikat, tinggal SK ya. Pak Rohim yang tahu. Lalu memiliki kepribadian yang mulia, saya kira sidik, amanah, tablek, dan fatona itu harus kita latih terus. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kemudian senantiasa mengembangkan wawasan pemikiran. Nah ini kader-kader Muhammadiyah itu kalau bahasanya Pak Malik Fajar itu harus luas tur luwes. Nah itu bahasa Jawa. Luas tur luwes. Luas itu luas pandangannya, luas pemikirannya, luas pengetahuannya, luas dalam hal apa? Mengambil sikap. Tidak boleh kaku, tidak boleh menyakiti orang lain gitu. Itu harus latihan. Dan dalam Islam pun kan, dalam jadal pun itu ada dalilnya loh Pak ya. Itu menjadi prinsip dakwah loh. Kita yang ahli dakwah ya, para mubalik itu kan ada dalilnya itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berjadal pun itu harus yang terbaik. Orang tidak merasa tersakiti dengan apa yang kita diskusikan. Nah, orang tidak merasa tersakiti dengan pendapat kita. Nah, ini angel Pak, harus latihan. Jadi kudu luas tur luwes. Itu pesannya Pak Malik Fajar sebagai tokoh pendidikan Muhammadiyah. Kemudian mempunyai keahlian yang tinggi. Makanya di Muhammadiyah itu nggak mungkin kayak saya ini sampai kapan jadi ketua majelis tarjih itu wis sangel saya. Nggak punya keahlian untuk itu saya. Lek dari pendidikan itu ya memang omahe gitu ya. Itulah Muhammadiyah harus punya keahlian. Nah, dan keahlian masing-masing. Dan amaliyah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan yang benar-benar rahmatan lil alamin. Amal unggul tadi sudah dibuktikan. Salah satunya Mas Bagus ya, sudah mendapatkan amal Muhammadiyah yang menumbuhkan rahmatan lil alamin. Kemudian dalam menyelesaikan masalah, nah ini dalam menyelesaikan masalah hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu kepada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan, seraya menjauhkan tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan persyarikatan. Itu kan bisa dirasakan dalam hati ya Bapak Ibu ya. Ini saya ini masih ada kepentingan pribadi apa tidak? Pendapat saya ini sesuai peraturan apa tidak? Karena kemarin PDM itu menyelesaikan problem salah satu TK di cabang tertentu. Yang satu merasa ikut mendirikan, bahkan bukan ikut, pendirinya. Sementara aturan Aisyah TK itu di bawah Aisyah. Ya maka PDM memberikan kesempatan kepada PJM untuk menjadi juru runding. Nah, hanya pesannya PDM begini. Semua aturan administrasi harus mengacu kepada peraturan Aisyah. Tidak boleh melanggar aturan Aisyah. Tapi secara proses pengelolaan sebagai penyelenggara ya tetap diberi porsi. Nah, makanya biasanya kita yang di pendidikan dasar di Muhammadiyah sebenarnya SMA itu Pak urusan PDM Pak. SMA itu urusan PDM. Tapi karena kita paham sing ngedekne iku wong PCM, maka kita memberikan porsi, monggo Bapak PCM diatur yang baik. Urusan administrasi PDM, pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan guru kepala sekolah, peningkatan kompetensi guru PDM, peningkatan kapasitas guru PDM. Tapi urusan sarpras, urusan golek duit, nah sing angel-angel itu bagiannya cabang Pak ya.
Sing rada enteng-enteng bagiane daerah. Itu pembagiannya. Alhamdulillah kemarin sudah selesai. Sing penting iku gak ngotot, Pak. Lek ngotot iku dadi suwe rapate. Ngeten nggih, Bapak Takmir, bahwa ketentuannya jenengan derek Aisyah untuk urusan administrasi. Nggih, Ibu Aisyah, untuk kesehariannya Bapak Takmir ini diberi porsi kesempatan untuk ikut mengelola. Dadekno ketua komite ta, dadekne apa kan ketua komite kan tidak harus jadi pengurus kan Pak ya. Nah, artinya pendiri itu merasa masih ikut ngayomi dan seterusnya. Karena TK dan S dan takmirnya itu dan masjidnya itu satu kesatuan jiwa dan raga itu Pak. Jadi saya mendengarkan paparannya ketua takmirnya itu runtut banget itu. Jadi dulu mendirikan TK itu Pak karena masjid kita ini nggak banyak disobo uang. Dengan kita mendirikan TK ini, wali muridnya itu ya sholati neng kono, kadang ngaji neng kono. Nah itu artinya keberadaannya saling mutualisme, simbiosis mutualisme. Itu Bapak Ibu, jadi begitu nggih. Nanti kita menyelesaikan urusan persyarikatan, aturannya dulu seperti apa, terus kebijakan lokalnya seperti apa. Tidak boleh kaku-kakuan juga. Oh nek kaku gak mari Pak. Karena kemarin itu ono sing kuaku. Gak bisa Pak, pokoknya yang namanya administrasi sudah diserahkan kita ya semuanya. Ngene iki jenenge bundeli maneh ya gitu kan. Ya, termasuk dulu kita di Karangpilang ya Pak Lut ya, pernah ada diskusi panjang ini. Alhamdulillah akhirnya selesai. Sing penting itu padha legone. Lalu yang ke-8, harus menggerakkan al-Islam dan jihad dalam seluruh gerakan persyarikatan dan suasana di lingkungan persyarikatan. Seperti hari ini saya kira ini sudah menggerakkan keislaman kita, semangat kita. Jadi ternyata Muhammadiyah itu gak dewean gitu. Tapi lek jenengan yang kampung akhirnya dewean ya. Tapi kalau begini kumpul, ternyata koncoku Muhammadiyah akeh. Itu akhirnya bersemangat lagi. Kemudian harus menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan bertanggung jawab. Ini saya kira kita sudahlah, kita semua sudah jadi teladan. Jadi bertutur kata itu sekali lagi memang berat. Ini masalah kebiasaan ya. Tapi kalau kita yang sudah terbiasa, saya dengan Mas Erwin itu misalnya wis kadung biasa, Mas yo ngomong kuwasar ngono, Mas Erwin mek mesem to. Ah Pak J anjene ngono kuwi. Artinya kita harus saling memahami dulu. Makanya itu kan dalam teori apa itu? Ada istilah ta'aruf, tafahum, kemudian ta'awun ya. Jadi mengenal dulu, kemudian memahami, baru bisa saling tolong menolong. Nah itu suasananya seperti apa? Ya ini pengajian pimpinan ini akhirnya kita akan ngerti. Oh kalau Pak Jarot itu begini, Pak Nur itu begini, Pak Rano begini, Pak Zainal begini, dan seterusnya. Itu akan semakin membuat kita apa Bapak Ibu? Semangat. Sehingga misalnya Pak Yai tadi ngomong begitu, wis paham doan. Wow, Pak Yai gak apa-apa, karena memang sudah terbiasa begitu. Karena apa? Sudah tafahum. Pertama mengenal, memahami, dan saling menolong. Kemudian harus mengembangkan disiplin. Tadi sudah disampaikan Pak Yai ya, tepat waktu dalam penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan di kegiatan itu adalah menjadi ciri khas dan etos kerja disiplin Muhammadiyah. Saya kira itu tadi sudah disampaikan. Yang ke-11, hendaknya menumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat. Nah, tadi sudah dicontohkan. Maka saya setuju Pak Rohim, setiap pengajian itu pengajian singkat pimpinan itu penting. Pesan-pesan moral dari PDM, PCM,
itu perlu disampaikan. Kalau kami yang di PDM setiap rapat pimpinan nggih Pak, pasti ada kultum. Kalau di Karangpilang sudah nggih. Nah, ini perlu Pak, kultum. Nggih, kultum. Jadi saya itu kadang-kadang yo bingung Pak, bayon dalili Pak Hamri, dalili Pak Zain, yo bingung Pak golek materi apa gitu. Yo kadang-kadang lek hadisnya keliru nih ya langsung di sebentar Pak, tadi itu hadisnya itu sahih apa ndak? Bayon. Emang aku itu tuh ahli agama, jadi ya Pak Rohim lapo ya ngundang aku. Tapi karena saya diminta keorganisasian, maka ya saya tidak banyak dalil gitu ya. Jadi pengajian singkat itu perlu Pak, kultum-kultum para kepala sekolah kalau mengadakan rapat-rapat kultum Pak, dibiasakan. Karena uang itu lek ngomong terus gak nglakoni, iku isin-isin dhewe Pak. Kayak saya begini ini kan, saya kan takut Pak, jadi Ustadz Jarkoni ya. Iso ujar gak iso nglakoni. Ndak usah ana dalile kabura maqtan indallahi antakulu walat alun. Terus ning gone surat Al-Baqarah itu kan ada juga kan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum. Nah, jadi itulah bahaya Pak. Makanya Pak Ali kalau buru-buru dikongkon anu lek perlu diwehi tema. Oh sudah, alhamdulillah. Ya, jadi yang belum pengajian ranting pengajian ranting, rapat takmir, kultum dibiasakan. Bahkan lek perlu iku mari salat zuhur iku kultum gaya kaya jamaah tabligh gitu ya. Kadang-kadang Muhammadiyah iki nganu gengsi. Wah, kultum kaya jamaah tabligh. Lho, asline Muhammadiyah dhisik. Mok jamaah tabligh iku niru awake dhewe. Karena saiki dipek jamaah tabligh akhirnya Muhammadiyah emok. Itu kan padha karo guyonane ngene to Pak. Dulu ya sing disiki pakai billahi taufik wal hidayah itu jerene lho. Jerene wong NU. Wong Muhammadiyah apa piye ngono. Terus mari ngono sing liyane ditambahi. Ya toh. Terus suwe-suwe wis iki Muhammadiyah pisan yo pakai billahi taufik wal hidayah. Saiki awake dhewe pakai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq kae gitu. Akhirnya saiki Muhammadiyah pisan yo gawe nasru minallah wa fathun qarib. Seakan-akan itu menjadi pembeda. Lek pokoke nasru minallah wa fathun qarib ku berarti Muhammadiyah. Lek wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq berarti NU. Yo gak usah ngono lah. Gak usah ngono. Iku justru menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Nah, jadi sing garai ruwet itu kan kadang-kadang yo kancane dhewe Pak Rohim ya. Pak Rohim tahu keliru ngomong, besok itu ada tumpengan. Iku diomeli ya. Jadi majelis hukum HAM pas ke PDM ini nanti Pak kita mau soft launching LBH kita ya, kita buat tumpeng satu kecil entek ngawek kurang golek. Yes. Ya. Kalau hal-hal begitu itu kan harus dipahami dalam sisi studi sosial lah ya. Nah untungnya itu saya itu kan orang usuluddin, jadi rada nyantai wae ya, terus beda-beda titik ini senyum-senyum saja. Nah itu jadi mengindahkan waktu sholat, memberi semangat keberagamaan dan membangun bagi pembentukan kesolehan dan ketakwaan dalam pengelolaan persyarikatan. Gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian Islam, saya kira sudah ya. Jadi di masjid-masjid kita ini sudah luar biasa kajian-kajian setiap habis subuh. Bahkan GSI mana GSI hadir ya. Nah, kemarin juara pinten Pak? Nominasi, alhamdulillah. Usah Indonesia masalah ya, alhamdulillah. Selamat untuk GSI. Tepuk tangan silah. Nah, saya mau kalau tepuk tangan nih. Ya, jadi itu dikembangkan. Bila perlu Pak, masjid-masjid di sekitar GSI, ayo diajak bareng-bareng ben podo. Dan alhamdulillah Karangpilang ini lek guyonane Pak Sekretaris PCM itu hat-trick. Wow. PCM yo masuk nominasi waktu lomba daerah itu loh. PCM masuk nominasi, rantingi masuk nominasi, masjidnya masuk nominasi. Ya. Lagi rantingnya juga ikut.
Yang kemarin itu ranting kedurus sama kebraun? Yang juara. Mana ranting kedurus? Masya Allah, Pak Erwin ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Maksudnya salah satunya ada Mas Erwin. Ini kader muda yang harus terus bergerak ya. Dan kedurus luar biasa memang. Karena saya itu juri ranting saya kemarin. Saya kemarin juri ranting, dan di antara ranting-ranting itu memang kedurus itu bisa menjadi percontohan. Nah, nanti ranting-ranting yang lain ikut gitu. Saya nggak tahu, mana saya juga juara gitu. Masya Allah, pokoknya top sekarang bilang tepuk tangan lagi. Jadi gitu, masih ada sedikit ya. Kemudian berikutnya mengupayakan dan selalu berperilaku amanah dalam memimpin, mengelola organisasi. Jadi kita di Muhammadiyah ini hanya dititipi Bapak Ibu. Jadi bukan milik kita. Ya, walaupun saya kemarin dapat informasi dari salah satu sekretaris PP. Sebenarnya kata-kata hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, itu untuk anak cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu pesan beliau sebelum beliau meninggal, yang kemudian itu dijadikan untuk kita semua. Untuk kita semua. Awalnya itu memang untuk anak cucunya Kiai Dahlan sendiri sebenarnya. Karena Kiai Dahlan itu tidak ingin amal baiknya itu ternodai karena yang tadi itu, yang di atas tadi, ujub, riya tadi. Nah, tapi alhamdulillah itu juga dipakai oleh kita semua yang ada di amal usaha Muhammadiyah, termasuk pimpinan Muhammadiyah. Jadi kita itu di Muhammadiyah itu dititipi, dan kita tidak akan membawa apapun. Kita berangkat tidak memberikan apa-apa pada Muhammadiyah, maka pulang pun kita tidak boleh membawa apapun dari Muhammadiyah, kecuali orang yang di amal usaha. Nah, kalau orang di amal usaha itu wajib dibayar. Itu menurut Profesor Syafiq Mughni, lek perlu bayarane luwih gede timbang PNS. No, ben gak pengen dadi PNS, ben aku tok ae sing dadi karo Pak Jarot, karo Pak Nur. Ya, maksudnya begini. Orang yang mengelola organisasi, orang yang mengelola amal usaha Muhammadiyah itu juga harus dihidupi. Jangan sampai ngelola sekolah anake gak kopen, bojone gak kopen. Nah, itu Muhammadiyah dolim nanti. Tapi insya Allah guru-guru Muhammadiyah pun sejahtera Pak Ali. Selain dapat gaji dari Muhammadiyah, dapat tunjangan dari negara. Ya, untung ini menteri ini bola dewe gitu ya. Jadi sekarang itu wajib semua sampai Desember selesai sertifikasi semua. Itu Pak Menteri kita luar biasa. Terus yang berikutnya, jangan mengejar jabatan, tapi jangan menghindar jika diberi amanah. Jadi makanya doktrinnya di Muhammadiyah itu apa? Tidak meminta, tetapi tidak menolak jika diberi amanah. Jadi gak usah ngejar-ngejar. Nanti pimpinan itu akan ngerti sendiri. Oh, iki wis wayahe, iki wis layak. Maka sebagai pimpinan yo harus perhatian. Lek iso, oh iki wis wayahe. Iki sik belajar dhisik. Itu bagiannya pimpinan yang menseleksi. Itu. Jadi hendaknya menunjukkan jiwa yang besar dan keikhlasan, serta tidak terus berusaha mempertahankan jabatan, karena jabatan itu ada hitungannya. Kalau kepala sekolah 4 tahun, bisa ditambah 4 tahun. Nah, peraturan yang baru, tapi PP Muhammadiyah belum merubah. Boleh ketiga jika penilaiannya baik. Boleh keempat jika penilaiannya sangat baik atau istimewa.
dan dipindahkan di tempat lain. Jadi seperti Pak Ali misalnya periode kedua habis kok baik, menurut PCM nilainya baik, lanjutkan sampai pensiun. Kurang berapa tahun Pak? Kurang 2, kurang loro Pak, masuk apa ini dipotong ning tengah sakno ya. Iki sinyal loh Pak Zainal. Ya karena saya kemarin tanya sama ketua Digasmen, itu Pak Ali itu kurang berapa tahun Mas Ketua? Kurang 2 tahun Pak. Kita ini api PCM oke, tapi tetap kami nunggu PCM loh Pak ya. Kalau PCM ngomongin wis gak usah Pak Ali sampean, tapi tetap neng kene sampean ngayomi bocah-bocah, engko kepala sekolah diganti sing liya ya kudu legowo. Ini kan berjiwa besar. Ini megang contoh Pak Ali, ngapunten loh. Tapi nek misalnya iya tenan ya gak apa-apa dan boleh. Hendaknya menjauhkan diri dari fitnah yang tadi yang ditunjukkan Pak Yai ya, jangan suka memfitnah. Kalau memang benar-benar tidak punya data, benar-benar tidak punya informasi yang valid, kita melihat sendiri, lebih baik diam. Kan itu hadisnya ya Pak Nur ya. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Jadi lebih baik kita diam. Loh Pak, berarti kan kita membiarkan kemungkaran Pak. Loh, ya bukan. Tapi kalau memang tidak punya data yang valid, lebih baik diam dulu. Terus diinvestigasi sing tenanan. Itu pun investigasinya bukan kepentingan pribadi. Nek kepentingan pribadi sampai nanti kena surat Al-Hujurat. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi kalau itu perintah persyarikatan, ini ada indikasi, ya nggak apa-apa. Nanti majelis hukum lah ya salah terus lek gak diwai tugas ya. Makanya PDM itu kalau ada apa-apa pasti surat tugas supaya MHH keluar untuk menginvestigasi. Terus jangan sombong, terus egois, dan perilaku-perilaku yang tercela lain yang mengakibatkan hilangnya simpati dan kemuliaan yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pimpinan. Nah itu saya kira pesan-pesannya. Kemudian si Ake Pak Rohim, jam pira Pak Rohim? Kurang 5 menit. Ya wis pas, kurang 5 menit pas Pak. Dalam setiap lingkungan perserikatan hendaknya dibudayakan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah. Ini jarang ini. Imamah dan ikatan jamaah serta jam'iyah sehingga Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan dakwah yang kokoh. Jadi imamah itu ya wis pokoknya intinya sudah ada di ADART lah. Pimpinan wilayah melaksanakan kebijakan pimpinan pusat, pimpinan daerah melaksanakan kebijakan pimpinan wilayah, pimpinan cabang melaksanakan kebijakan daerah, ranting melaksanakan kebijakan cabang. Maka kemudian di Mares kita bunyinya sami'na wa ata'na. Kalau sudah menjadi keputusan pimpinan, kadang-kadang kita juga masih diskusi, tapi itu hanya ranah diskusi Pak, tidak boleh jadi ranah yang lain-lain ya. Seperti Muhammadiyah nerima tambang misalnya, ya itu sudah didiskusikan oleh pimpinan pusat. Kita yang ada di daerah itu ya sami'na wa ata'na. Kalau sekedar diskusi monggo, tapi nggak usah ya apa sih pimpinan pusat iki kok koyoke awake dhewe gak percaya gitu loh. Ya apa sih pimpinan daerah iki? Karena kan sebelum mengambil keputusan tentu bersama-sama dengan pimpinan yang di bawahnya. Misalnya nanti kaitannya dengan keputusan tentang Karangpilang, mesti Karangpilang diajak ngomong. Kepentingan dengan ranting Kedurus misalnya, cabang diajak, ranting diajak, iki penake piye. Kemudian memiliki jiwa pembaharu, kemudian jiwa dakwah yang mengikuti kepeloporan untuk kepentingan izul Islam wal muslimin dan untuk menjadikan umat Islam rahmatan lil alamin. Ini penjelasan saja. Kemudian
bertanggung jawab dalam mengembang misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan, kejujuran, dan menjauhkan diri dari kesombongan. Hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan taklid, syirik, bid'ah, tahayul, dan khurafat. Ini sudah sering. Kemudian menunjukkan akhlak pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang islami. Jadi pesan saya Pak Rohim, nanti pedoman hidup islami warga Muhammadiyah itu dikaji, bila perlu itu menjadi kurikulumnya di takmir-takmir masjid, menjadi bacaan-bacaan ketika rapat-rapat itu perlu. Karena pedoman hidup islami itu mesakne Pak. Sejak Muktamar Jakarta sampai hari ini itu banyak warga Muhammadiyah yang belum punya. Padahal kecil, ya itu luar biasa itu. Kalau dikaji ono hadise, ono Qur'ane, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara mengelola amal usaha, ada semua di situ. Dan itu luar biasa. Belum tersosialisasi dengan bagus, sudah muncul risalah Islam berkemajuan. Nah, itu pimpinan harus punya semua. Nah, terakhir, berlayar jauh ke Pulau Sumba, singgah sebentar di dermaga tua. Kader sejati tak akan lupa, Muhammadiyah selalu dijaga. Bunga mekar harum semerbak, indah menghias taman asri. Jaga amanah terus bergerak, Muhammadiyah jaya sampai nanti. Pohon mana Pak? Cendrawasih di pohon yang lebat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bapak Ibu ngapunten kalau apa yang saya sampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan. Intinya saya sendiri sebenarnya sedang belajar. Dengan saya membaca ini, menyampaikan ini, insya Allah itu akan juga memberi pembelajaran pada diri saya. Yang penting ayo dijaga Muhammadiyah kita ini. Semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita, merahmati kita, sehingga kita masuk surga bersama-sama. Terima kasih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.